Abang Aida dicelakai orang. Semua barang yang dia punya diambil. Akan tapi, dia tetap selamatkan foto Yu, Isabella. Imran, sayang. Ternyata cinta Imran pada Isabel begitu besar. Apa ini Pak Ruben? Itu adalah surat kontrak kerja untuk Alena. Alena baru akan mendapatkan hadiah utama berupa uang kalau dia sudah bersedia mengikuti beberapa roadshow di kota-kota besar di Jakarta. Ternyata Isabella masih memandu kasih dengan Fendi. Apa yang ayah anda cakap bahwa Isabella perhatikan ayah sang semua dusta. Mula usir rehat kita berdua. Awak kena sesuatu, Imran. Sebelum tu, ada seorang yang nak jumpa awak. Mulai masa ni, Aliza akan tinggal kat istana ni. Apa sah? Bunda mau dia tinggal kapal 10 ni. Ibunda punya hak untuk bawa sesiapa pun tinggal kat istana ni. Cepat kita betul, Aliza. Imran, kenapa Alisa harus tinggal di sini? Kenapa Imran? Ayah tak faham juga Isabella. Ayah harus kupas semua ni bersama bunda. Tunggu sekejap. Iya Imran. Bunda, kenapa bunda turunkan titah untuk Alisa tinggal kat sini? Dia bukan sesiapa lagi, bunda. Alisa mungkin bukan sesiapa untuk kita, Imran. Ibunda terpaksa untuk buat hal tu kerana awak punya perangai. You dah cuai. Macam mana bunda menuduh I lakukan semua tu? I tak lakukan apapun, bunda. Jangan berdusta, Imran. Semalam awak dah melawat ke penthouse Aliza? Benar. I melawat ke Alisa. Tapi tak ada terjadi apapun. Tapi awak dah letakkan sigar awak ke penthouse tu dan dah bakar langsir bilik Aliza. Hingga dia tak mungkin tinggal kat sana lagi. Kerana api bakar semua bilik Aliza. Awak faham? Ibunda boleh terka. Apa salah awak datang untuk tanya pasal ni? Mesti Isabella dah suruh awak, kan? Isabella isteri I akan menjadi ratu di masa hadapan. Imran, ibunda ni masih hidup. Lagi pula awak ni sungguh aneh. Awak dah berkahwin dengan Isabella dan awak cukup cinta sangat pada Isabella. Apa awak dah takut kalau awak cintakan Alisa balik? Ya.
Jadi kamu juga nggak bilang kalau kamu bisa kasih Aliza alternatif untuk tempat tinggal lain selain di sini. Sulit, Isabella. Bunda udah kisahkan bahwa kebakaran api kat penthouse Aliza itu kena cerutu I yang I tinggal kat sana. Iya, aku tahu itu semua, Imran. Tapi apa nanti masalah kita nggak jadi panjang sama Aliza? Aku juga yakin kok, kamu mampu untuk kasih Aliza penthouse baru untuk tebus semua kesalahan kamu. Jadi kita nggak perlu tinggal satu atap sama Aliza. You tak usah singgung satu atap. Ferdi mantan kasih you. Tinggal satu atap dengan kita. Tak ada bezanya. Ferdi dan Aliza. Aku nggak mungkin protes lagi. Soalnya Imran udah singgung masalah Ferdi. Kalau aku terusin, dia pasti makin marah. Lebih baik aku tunggu dia tenang dulu. Fatimah, apa saya tak silap pandang? Ibu Ratu sedang bicara dengan perempuan tuh. Mesti ada hal baru pasal Aliza. Ay kena cakap kan Bunda Ratu. Bunda, apa pasal perempuan ini ada kat dalam istana kita? Janganlah awak bertindak tak sopan pada Aliza, Fatimah. Apa pasal Bunda jadi taruh simpati pada perempuan ini? Mesti Bunda nak hancurkan perkawinan Bang Imran dan Isabella. Tak boleh ke Bunda biarkan mereka bahagia? Tuh apa awak nak membela Isabella hingga macam ni? Ingat Fatimah, perempuan tu bukan sesiapa kat istana ni. Bunda silap. Isabella kakak ipar saya. Isabella keluarga kerajaan kita, Bunda. Dan Bunda tak patut cakap macam tu. Aliza, awak tak usah payah risau dengan ucapan Fatimah tadi. Kerana dia bukan halang rintangan yang besar. Tu awak pisahkan Imran dengan Isabella. Okey? Baik, Puan Ratu. Ibu jangan masuk. Jangan halangi saya masuk. Minggir kamu. Alena! 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 Apa-apaan ini? Ibu datang lagi dan masuk rumah saya tanpa permisi. Harusnya kamu ingat ya. Waktu tadi malam kamu sudah mengusir saya. Tapi saya sekarang datang lagi untuk membawa anak saya Alena pulang tanpa alasan. Alena! Bu, Alena yang kabur ke sini. Dia tuh udah nggak tahan dengan kelakuan ibu yang terlalu dominan. Dia menginap di sini bersama Kinan supaya lebih tenang. Kamu jangan ngajarin saya bagaimana harus mendidik anak saya ya. Kamu aja yang iri dengan anak saya, iya kan? Kamu ngiri dengan Alena karena anak kamu yang bernama Kinan itu tidak bisa apa-apa. Lalu kamu racuni anak saya supaya tidak menuruti kata-kata saya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh telah memfitnah saya. Memang begitu kan keadaannya. Pulang Mami bilang. Mami udah nggak usah buat keributan di rumah Kinan lagi. Tante, maafin Mami ya. Bagus, akhirnya kamu sadar juga ya. Ayo pulang. Mi, aku ngelakuin ini karena sikap Mami yang memalukan. Pulang. Mami bilang pulang, kamu pulang. Kamu itu bisa mikir nggak sih sedikit aja? Otakku nggak ada sisa lagi untuk mikirin apa rencana Mami selanjutnya. Alena, dengerin Mami nih. Mami itu sudah tanda tanganin surat kontrak kerja dengan Pak Ruben, ya.
Dan di dalam surat kontrak itu ada pernyataan yang mengharuskan Mami bayar uang 1 miliar. Kalau kamu tidak mematuhi isi kontrak kerja dan termasuk kamu tidak ikut roadshow. Dapat uang dari mana sebanyak itu? Dari kakak kamu. Jangan berharap Alena Isabella akan ngasih uang sebanyak itu. Jangan mimpi kamu. You tak usah singgung macam satu atap. Ferdi mantan kasih you. Ini satu atap dalam kita. Tak ada bezanya. Ferdi dan Lisa. Aku nggak enak udah bikin Imran jadi nggak tenang. Harusnya tadi aku ngomong pelan-pelan. Nggak perlu pakai emosi. Aku kupasin Imran apel deh, biar dia senang. Jadi awak nak bagi suami awak apple yang dari kupas tu? Isabella, apa awak tak mengenal suami awak dengan baik? Imran tak pernah suka apple yang dari kupas. Pasal kecil macam ni saja awak tak faham. Macam mana pasal yang lain? I tak pernah apple dikupas macam ni sebenarnya. Aku benar-benar baru sadar kalau aku nggak tahu apa-apa soal Imran. Ananda, tunggu sekejap. Selamat siang, Ayahanda Raja. Ngapa paras Ananda tampak bersedih macam tu? Cuba Ananda kisahkan pada Ayahanda apa hal yang dah berlaku. Bukan masalah besar kok, Ayahanda. Hanya saja ternyata Imran tidak suka apel yang sudah dikupas kulitnya. Saya merasa saya belum tahu betul siapa Imran. Jadi saya tidak bisa membuat Imran menjadi lebih senang. Tak payahlah bersedih. Anda kan pandai buat hal lain yang dapat buat pangeran bahagia. Anak-anak ini kan pandai masak makanan kegemaran pangeran, ya kan? Iya, Ayahanda. Fatima pernah beritahukan saya kalau Imran suka sekali laksa. Saya akan coba masakan itu buat Imran. Terima kasih, Ayahanda. Aku takut, Mi. Kamu lihat sendiri kan? Penontonnya serem banget, Mi. Alena, namanya juga roadshow. Jadi begini situasinya, sayang. Udah, kamu santai aja. Yang penting kamu nyanyi, terus goyang yang sensual. Beres deh semuanya. Tapi, Mi... Udah. Cepetan kamu naik ke panggung. Itu penontonnya udah pada gak sabar pengen ngeliat penampilan kamu. Udah sana. Mi... Mari, Alena. Silakan. Iya. Ya udah. Nyanyi, Alena. Alena yang bagus ya. Hidup ini hanya sekali di dunia ini, dan semua yang terjadi terjadilah. Hidup punya
Alena, kamu gimana sih? Belum selesai nyanyi kok udah turun ke sini? Apa Mami tadi nggak ngeliat? Penonton tadi meluk aku, Mi. Alena, udah kamu santai aja. Itu biasa. Resiko kalau nyanyi di panggung terbuka, Alena. Kamu tuh harus profesional. Oh, jadi Mami terima aja kalau aku nyanyi sambil pegang-pegang sama banyak orang? Bukan begitu maksud Mami. Aduh. Isabella, awak ni dah jadi anggota keluarga kerajaan. Sepatutnya awak tahu macam mana kena berlakon. Tak ada yang masuk dapur kat istana ni. Sepatutnya awak harus fahamkan ni dengan benar. Maafkan saya, Ibunda Ratu. Tapi menurut saya, menjadi anggota keluarga kerajaan bukan berarti pantang memasuki dapur. Apalagi untuk memasak untuk suaminya sendiri. Karena inilah salah satu bakti dan rasa cinta yang ingin saya berikan pada suami saya. Akhirnya, salah seorang dari keluarga kerajaan ini ada yang memiliki perasaan dan kasih sayang. Layaknya seorang manusia yang sebenar. Buat sesuatu tu, Isabella. Okey. Jadi awak ni nak buat kuah laksa? Kamu bisa lihat kan? Jadi kenapa harus tanya? Saya nak beritahu, kalau kuah laksa sepatutnya diaduk satu arah. Karena kalau tak diaduk satu arah bisa menggumpal. Apa awak tak faham itu? Kamu jangan ngomong aja. Kamu boleh tunjukin? Awak mesti banyak belajar. Coba tengok saya. Silakan. Awak ni semestinya banyak belajar dari saya. Tengoklah saya. Aliza, kamu baik banget ya. Mau ngajarin aku teknik memasak supaya masakan aku jadi sempurna. Sampai-sampai kamu rela keringetan seperti itu nggak ada kuah laksa. Sepatutnya awak yang kerjakan sendiri. Makanannya udah jadi. Sekarang aku tinggal ambil air minumnya. Imran tak boleh makan tepung jagung ni. Karena dia tak boleh makan masakan apapun yang terbuat dari bahan jagung. Rasakan, Isabella. Imran, kau masih marah ya sama aku? Aku bikinin kamu laksa. Aku masak sendiri loh. Aku janji aku nggak akan ngecewain kamu lagi. Tak berselera, Isabella. Jangan gitu. Kamu cobain dulu ya.
Masakan apa ini sebenarnya? Sakit. Kenapa Imran? Perut kamu sakit? Ibu bumbu apa dalam masakan tuh sebenarnya? Enggak Imran, aku nggak ngasih apa-apa. Demi Allah, aku masaknya menurut resep yang aku tahu. Ah! Kalau you tak bisa masak, jangan you masak sebenarnya. Imran, apa yang dah terjadi? Apa salah awak ni nampak menahan sakit? Perut saya terasa sakit, Alisa. Apa yang dah awak santap? Laksa. Isabella, awak dah bubuhi apa kuah laksa tu? Aku nggak kasih apa-apa. Aku buat dengan resep yang biasa kok. Apa awak yakin? Karena kalau Imran sampai sakit perut macam ni, mestilah kuah laksa itu mengandung jagung. Apa awak tak faham kalau Imran tu alergi sama jagung? Sumpah demi Allah, Aliza. Aku nggak pakai tepung maizena. Imran, sini aku bawa kamu ke kamar ya. You tak usah sentuh air sebenarnya. Jangan paksakan, Imran. Saya takut lagi, Alisa. Bawa air ke hospital. Aku benar-benar gak mau naik panggung lagi. Kalau sampai kejadian itu terulang lagi. Alena? Gini deh. Mami janji, besok kalau kamu nyanyi lagi, Mami akan minta sama Pak Ruben supaya nyiapin orang di sekeliling panggung buat jagain kamu. Ya? Ya, Alena? Alena? Alena, bukain pintunya dong. Mami mau ngomong. Bu, permisi, maaf. Ini tadi barusan ada tagihan listrik, PAM, sama telepon. Ini, Bu. Tapi yang paling serem dari bank, Bu. Telepon berkali-kali, ngancem mau ke sini kalau nggak dilunasi. Iya, iya. Sana. Iya, permisi. Aduh, bagaimana ini? Ya ampun. Mau bayar pakai apa kalau honornya Alena saja tidak turun-turun? Mana Alena ngambek lagi. Dia nggak mau roadshow. Aduh, kacau ini, kacau. Berantakan semuanya, ya ampun. Pengawal! Tolong Puanku Pangeran dan hantar dia masuk biliknya. Baik, Cik Alisa. Halo? Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Kak Isabella? Ini dari Jakarta. Dengan siapa saya bercakap? Ini dengan adiknya, Alena. Isabella tak ada kat Pangsapur ini. Lebih baik hari esok awak coba call dia balik. Imran, maafin aku ya. Aku nggak nyangka kalau masakan aku bisa bikin kamu sakit kayak gini. You tak payah lagi coba untuk masak. Untuk air sebenarnya. Kalau you tak faham tuh. You boleh belajar pada dayang dapur. Okey? Sila awak bangun, Imran, dan bersandar pada katil ni. Karena saya dah bawa sup asparagus yang bisa buat perut awak ni terasa panas.
You sangat paham dengan apa yang menjadi kesukaan Ai. Alisa, luar biasa. You tengok ni, Isabella. Hanya Alisa yang bisa buat sup asparagus. Saat ini. Kalau you rasa jadi istri Ai, you kena belajar masak, Isabella. Isabella, kenapa kamu harus selalu menderita? Gimana aku bisa bahagia kalau aku terus-terusan lihat kamu seperti ini? Ferdi? Ada apa Yu ada ke sini? Sampai bila masa pun, Ai takkan pernah cakap dengan Alisa. Tapi Ai akan buat hal lain. Ai nak cakap suatu hal dengan Isabella. Sila. You tak boleh menyerah macam tu, Isabella. Perempuan tu bukan sesiapa ke istana ni. You si abang Ai. You ada hak lebih daripada dia. You bagi dia amaran. You tunjukkan bahwa dia tak boleh buat hal yang tak patut pada you. Iya, kamu benar Fatima. Alisa nggak bisa berbuat seenaknya di istana ini. Karena walaupun dia dilindungi Bunda Ratu, tapi akulah yang lebih berhak daripada Aliza. Awak ada perlu apa dengan saya? Kamu harus tahu batasan ya. Kamu ini di sini cuma tamu dan kamu cuma teman Imran. Kamu harus hormatin aku karena aku ini istrinya Imran. Ingat itu. Jadi jangan pernah kamu kasih apapun lagi ke suami aku tanpa seizin aku. Jadi awak ni berasa takut? Kalau suami awak cinta balik pada saya. Rupanya Imran tuh belum sepenuhnya percayakan awak. Kamu boleh ngomong kayak gitu. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Tapi sekali lagi kamu kasih sesuatu ke suami aku di belakang aku bisa usir kamu dari istana ini. Karena aku punya kekuatan yang sama dengan Ibunda Ratu yang telah membawa kamu ke sini. Ngerti kamu? Kita tengok nanti. Siapa yang lebih ada kuasa kat istana ni? Nah, sekarang kita belajar fisika. Lo masih inget kan pelajaran terakhir fisika yang sebelum lo cabut dari sekolah? Yang tentang radium dan polonium penemuannya Marie Curie itu kan? Oh ya, Kin, lo tau nggak? Kalau Marie Curie itu terkenal juga dengan radioaktivitasnya dan pastinya dia juga terkenal dengan isolasi isotop radioaktif. Lo tau nggak? Wah, lo tuh emang benar-benar pinter banget ya, Len. Padahal kan lo udah lama nggak masuk sekolah, tapi lo tetap aja tahu
pelajaran yang lagi dipelajarin. Bahkan lo lebih tahu daripada apa yang ada di buku. Alena, ngapain kamu ada di sini? Alena, diam kamu. Mi, aku ini bukan anak kecil lagi. Justru kamu itu masih kecil, Alena. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus istirahat buat persiapan pertunjukan besok. Ini menunggu. Tolong dijaga anaknya ya. Saya tidak mau dia dekat-dekat lagi dengan anak saya. Dia itu cuma penghancur mimpi anak saya. Anak saya sebentar lagi akan jadi bintang, bukan seperti dia yang bukan apa-apa. Bu, Ibu tuh kalau ngomong dipikir dulu ya. Siapa bilang anak saya nggak bisa apa-apa? Saya akan tunjukkan sama Ibu kalau anak saya ini lebih hebat dari anak Ibu. Kita lihat saja, anak siapa yang bakal terkenal lebih. Aliza reti tata cara bersantap yang benar. Seharusnya Cik Puan berlakon macam dia. Apa awak ni tak pernah diajar tata cara untuk bersantap yang baik? Bukankah Kak Istana ni ada pembantu yang siap melayani kita semua? Untuk apa awak mau ngambil garpu tu seorang? Apa sesungguhnya yang difahamkan? Hah? You lepas model. Tapi you tak tahu tata cara bersantap. Alisa itu tamu ke istana ni. You seharusnya bisa tunjukkan kalau you orang beradab, Isabella. Justru yang nggak beradab itu Aliza, Imran. Dia nggak seharusnya mengkritik aku karena dia cuma tamu di istana ini. Dan seharusnya kamu nggak ngebelain dia, Imran. Karena aku adalah istri kamu, bukan dia. Kenapa? You takut kalau ayah melarikan diri dengan Alisa. Tak usahlah awak fikir hal tu, Imran. Isabella mesti belajar di lain masa. Lebih baik kita berseronok saja. Macam mana apabila kita pusing-pusing pergi ke tempat favorit kita dulu? Jom kita bertolak pergi sekarang. Mungkin maksud Imran itu baik. Dia cuma nggak mau aku dipermaluin. Tapi aku malah salah paham sama dia. Aku jadi nyesel udah bentak-bentak dia kayak gitu. Aku harus minta maaf sama dia. Imran kemana ya? Kenapa dia belum pulang juga?
apa lagi? Musik. You pegang handphone. Telepon aku di-reject sama Imran. Dia pasti masih marah banget sama aku. Makanya dia menghindari aku. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati Imran supaya dia mau maafin aku. Isabella, tak payah you murung macam tu. Macam mana bila kita betolak tuh shopping? Maaf Fatimah, aku lagi capek. Jom Isabella, tak payah you murung macam tu. Awak tak ikut masuk ke istana? You masuk dulu saja. Ada suatu hal yang Ana buat. Soalan apa yang nak dilakukan Imran? Apa soalan tu berkaitan dengan Isabella? Isabella, you tengok. I rasa busana ni cocok tuh Q. Ah, iya. Cocok buat kamu Fatimah, ya. Dah lah Isabella, tak payah you fikirkan abang Ai. Baik you bahagia dengan Ai dan Ferdi. Sila Tuanku Pangeran pilih. Busana-busana ini adalah yang terbaik kat butik saya. Dan semuanya yang terbaru, Tuanku Pangeran. Anak gaun tu. Karena akan kelihatan lawa apabila dikenakan oleh Isabella. You punya berapa dengan gaun serupa ni? Saya hanya buat 4 gaun saja yang tampak serupa dengan gaun ini, Tuanku Pangeran. Saya nak ambil semua. Terima kasih banyak, Tuanku Pangeran. You siapkan 1 gaun. Sisanya you boleh bakar. Kerana hanya Isabella yang boleh kenakan tu kos. Baiklah, Tuanku Pangeran. Ada cadangan bagus, Bu. Awak minum dulu minuman ni. Supaya awak berasa lebih rileks masa tunggu Isabella. Sekejap lagi, dia akan balik kat istana ni. Saya nak balik bilik dulu, ya? Sudah.
Sekejap lagi awak pasti akan mabuk karena ada tenggak minuman tuh. Isabella. Imran pasti udah pulang. Cepat yuk masuk, Isabella. Yuk buat apa yang Daya cakap. Iya, Fatimah. Terima kasih ya. Semoga yuk berjaya, Isabella. Rupanya you nak merayakan cinta kita, Isabel. Aku akan minta maaf sama Imran. Mudah-mudahan dia udah gak marah lagi sama aku.
Isabel, you sangat lawak dengan gaun yang ada di kantor. Sekarang awak akan menangis darah, Isabella.